Kenapa kamu belum bangkit? Dan ini bukan soal malas. Ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu jawab dengan jujur. Kenapa kamu, yang punya mimpi sebesar langit, hari ini masih terjebak di kasur yang sama, scroll HP yang sama, dan janji yang sama ke diri sendiri? Besok aku mulai. Bukan sekali, bukan 2 kali, sudah puluhan kali. Kamu bukan pemalas, kamu bukan bodoh, kamu cuman salah sistem. Dan di video ini, kita akan bongkar semuanya, kenapa otakmu diam-diam menyabotase mimpimu sendiri, dan bagaimana caranya bangkit, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan sistem yang benar-benar bekerja. Banyak dari kita tumbuh dengan kepercayaan yang keliru, yaitu kalau kamu gagal konsisten, berarti kamu kurang niat, kurang kuat mental, kurang disiplin. Padahal penelitian mengungkap hal yang jauh lebih dalam. James Clear dalam bukunya menekankan bahwa kita tidak naik ke level tujuan kita jatuh ke level sistem kita. Artinya, bukan mimpimu yang kurang besar, sistemmu yang belum dibangun. Kebanyakan remaja punya cita-cita raksasa, tapi tidak punya struktur harian yang mendukungnya. Bangun tidur tanpa arah, belajar tanpa metode, kerja tanpa target jelas. Lalu ketika hasilnya nihil, yang disalahkan adalah diri sendiri, bukan sistemnya. Ini yang membuat siklus itu terus berulang. Mimpi besar, aksi kecil, kekecewaan besar, lalu menyerah. Sekarang, mari kita bicara soal musuh yang tidak kelihatan. Otakmu sendiri. Otak manusia dirancang untuk mencari kenyamanan instan, bukan hasil jangka panjang. Setiap kali kamu memilih rebahan dan scroll dibanding belajar, otakmu sedang memenangkan pertarungan purba, bertahan hidup dengan energi seminim mungkin. Ini yang menjelaskan kenapa niat saja tidak pernah cukup. Lalu, ada satu fenomena yang jarang disadari. Psikolog Hermann Ebbinghaus menemukan bahwa manusia bisa melupakan lebih dari separuh informasi baru hanya dalam waktu 1 jam. Dan penurunan ini semakin dalam seiring berjalannya hari. Bayangkan, kamu belajar mati-matian semalaman, lalu besoknya merasa semua itu sia-sia karena lupa. Itu bukan karena kamu bodoh, itu karena caramu belajar tidak selaras dengan cara kerja alami otak. Ditambah lagi, di era digital ini, otak kita dibombardir notifikasi setiap beberapa menit. Fokus yang dalam menjadi barang langka. Padahal, Cal Newport menjelaskan bahwa kemampuan untuk fokus tanpa gangguan menjadi semakin langka di saat yang sama nilainya semakin tinggi. Dan karena itu, siapapun yang menguasainya akan unggul. Jadi kalau kamu merasa sulit fokus, susah konsisten, gampang menyerah, itu bukan aib. Itu adalah kondisi umum manusia modern. Bedanya, sebagian orang belajar caranya melawan, dan sebagian lagi berhenti mencoba. Ada satu kebiasaan diam-diam yang menghancurkan lebih banyak mimpi dibanding kemalasan itu sendiri. Membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu lihat teman seumuranmu sudah sukses, sudah punya usaha, sudah lulus dengan nilai sempurna, sudah dipuji semua orang. Dan diam-diam, hatimu berbisik, kenapa bukan aku? Tapi coba renungkan ini sejenak. Kamu tidak pernah melihat perjalanan mereka yang sebenarnya. Kamu hanya melihat hasil akhirnya. Bukan malam-malam mereka menangis sendirian. Bukan kegagalan yang mereka sembunyikan. Bukan proses jatuh bangun yang tidak pernah diunggah ke media sosial. Membandingkan dirimu hari ini dengan pencapaian orang lain sama seperti membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab 10 hidup mereka. Itu tidak adil untuk dirimu sendiri. Satu-satunya orang yang berhak jadi standarmu adalah dirimu di masa lalu. Apakah kamu hari ini lebih baik dari kamu kemarin? Itu saja cukup. Itu saja kemenangan. Jangan biarkan pencapaian orang lain membuatmu lupa bahwa kamu juga sedang berjuang dengan caramu sendiri, di medan pertempuranmu sendiri, yang tidak pernah dilihat siapapun. Produktivitas bukan sekadar soal menyelesaikan banyak tugas. Produktivitas adalah bentuk penghormatan terhadap waktu yang kamu punya, waktu yang tidak akan pernah kembali. Setiap hari yang kamu habiskan tanpa arah adalah bagian dari umurmu yang tidak akan pernah kamu dapatkan lagi. Dan itu bukan untuk menakut-nakutimu,
Itu tuh untuk menyadarkanmu bahwa kamu masih punya waktu untuk berubah hari ini, detik ini. Psikolog Angela Duckworth menemukan dalam penelitiannya bahwa faktor terbesar yang membedakan orang-orang berprestasi bukanlah bakat, melainkan kombinasi antara semangat dan ketekunan jangka panjang terhadap tujuan yang sama. Itu artinya, kamu tidak butuh menjadi yang paling pintar. Kamu tidak butuh menjadi yang paling berbakat. Kamu hanya butuh menjadi orang yang tidak berhenti, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Kebangkitan bukan tentang tidak pernah jatuh. Kebangkitan adalah tentang bangun satu kali lebih banyak dibanding kamu jatuh. Dan setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi hari ini, kamu sedang menulis ulang siapa dirimu di masa depan. Sekarang, mari kita bicara solusi. Bukan teori kosong, tapi langkah nyata yang bisa kamu mulai hari ini. 1. Mulai dari yang kecil, bukan yang sempurna. James Clear menjelaskan bahwa perbaikan kecil sebesar 1% setiap hari, jika dilakukan terus-menerus, pada akhirnya akan menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jangan menunggu motivasi besar untuk mulai. Mulai dari 5 menit membaca, 1 halaman catatan, 1 langkah kecil. Konsistensi kecil mengalahkan semangat besar yang cepat padam. 2. Rancang waktu fokus tanpa gangguan. Sisihkan waktu khusus, minimal 25-50 menit, tanpa notifikasi, tanpa HP di dekatmu. Inilah yang disebut deep work, kerja fokus yang menghasilkan kualitas jauh lebih tinggi dibanding kerja sambil terganggu berkali-kali. 3. Ulangi materi secara berkala, bukan sekali habis. Karena otak cenderung melupakan dengan cepat, jangan belajar semalam lalu berhenti. Ulangi materi dalam interval, hari pertama, hari ketiga, minggu berikutnya. Ini melawan kelupaan alami otakmu dan membuat ilmu benar-benar melekat. 4. Buat lingkungan yang mendukung, bukan menggoda. Jauhkan HP saat belajar. Siapkan tempat khusus untuk fokus. Lingkunganmu membentuk kebiasaanmu, lebih kuat dari sekadar niat. 5. Rayakan proses, bukan hanya hasil. Setiap kali kamu berhasil konsisten 1 hari, itu adalah kemenangan. Jangan menunggu hasil besar untuk merasa bangga pada dirimu sendiri. Untuk menjaga konsistensi, ada beberapa hal yang perlu kamu jauhi. Multitasking berlebihan. Fokus yang terpecah membuat semua hal dikerjakan setengah-setengah. Scroll media sosial tanpa batas waktu. Pencuri fokus nomor 1 di generasi ini. Menunda karena menunggu mood bagus. Mood datang setelah aksi, bukan sebelumnya. Terlalu keras menghakimi diri sendiri saat gagal 1 hari gagal bukan akhir dari segalanya. Yang berbahaya adalah berhenti total. Membandingkan progresmu dengan orang lain, fokus hanya pada versi dirimu kemarin. Kamu boleh pernah jatuh. Kamu boleh pernah gagal berkali-kali. Kamu boleh pernah merasa tertinggal dari semua orang di sekitarmu. Tapi ingat ini baik-baik. Keterpurukan bukan akhir ceritamu. Itu hanya bab tergelap sebelum babak kebangkitan. Kamu tidak butuh menjadi sempurna untuk mulai. Kamu hanya butuh berani mulai hari ini, dengan langkah sekecil apapun. Karena satu-satunya kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu berhenti mencoba. Jadi bangkitlah. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu yang dulu selalu berharap kamu tidak akan pernah menyerah.